Apa itu sedekah subuh? Sedekah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah. Tentu saja termasuk sedekah subuh, yaitu pemberian yang dilakukan oleh seorang muslim kepada kelompok orang yang membutuhkan pada waktu subuh, yakni setelah melaksanakan salat subuh. Dinamakan sedekah subuh lantaran dilakukan usai melaksanakan salat subuh, sebelum matahari terbit. Tidak ada dalil, baik di dalam Al-Quran maupun hadits yang menyebutkan tentang istilah sedekah subuh, karena pada dasarnya sedekah kapanpun dan dimanapun memiliki nilai yang sama. Namun, ada sebuah hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, menyebut tentang keutamaan sedekah pada subuh hari. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah, kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadits inilah yang kemudian banyak diambil sebagai dalil keutamaan bersedekah di subuh hari atau sebelum matahari terbit. Cara bersedekah subuh. Untuk melakukan sedekah subuh, yaitu dengan cara 1. Usai melaksanakan salat subuh di masjid, Anda dapat menyisihkan uang di kotak amal yang berada di masjid. 2. Jika Anda melaksanakan salat subuh di rumah, maka setelah salat bisa memberikan sebagian harta Anda untuk tetangga yang membutuhkan. 3. Membuat makanan dan memberikannya kepada panti asuhan atau kepada tetangga terdekat, tepat setelah melaksanakan salat subuh. Itulah beberapa cara sedekah subuh yang dapat dilakukan. Sebagai umat muslim, sudah sepatutnya menggiatkan sedekah subuh. Sebab, selain dapat membantu orang lain, ada beberapa dampak yang dahsyat dari kebiasaan sedekah subuh, yaitu 1. Doanya dikabulkan oleh Allah. Sedekah subuh dapat membuat doa seseorang yang telah dipanjatkan kepada Allah dapat cepat dikabulkan. Hal ini karena waktu subuh adalah waktu yang terbaik, sehingga doa seorang muslim cepat dikabulkan oleh Allah. 2. Didoakan oleh malaikat. Sebagaimana hadits di atas, saat kaum muslim melakukan sedekah subuh, maka malaikat turun ke bumi dan melihatnya. Malaikat kemudian mendoakan kebaikan untuk seorang muslim dan juga mendoakan kelancaran rezekinya. 3. Mendapat naungan dari Allah di akhirat. Saat hari kiamat tiba dan semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, orang yang gemar bersedekah akan dinaungi oleh Allah. Kaum yang gemar bersedekah juga akan terhindar dari api neraka. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah bersabda, "Jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma." Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Inilah kisah nyata jadi miliarder dengan sedekah subuh. Jika Anda orang Sumenep dan Pamekasan atau pernah jalan-jalan ke kota Sumenep dan Pamekasan, mungkin tahu toko frozen food bernama Rajanya Sosis. Di Sumenep ada dua gerai, di Pandian dan Jalan Halim Perdana Kusuma. Sementara itu, di Pamekasan juga ada dua gerai, di Kepoh Pamekasan dan daerah kota Pamekasan. Tapi, tahukah Anda siapa yang memilikinya dan bagaimana prosesnya hingga ia memiliki 4 gerai yang menguasai di 2 kota kabupaten itu?
Banyak orang tidak mengira bahwa si pemilik gerai frozen food itu adalah seorang tukang becak. Orang desa lagi, sebut saja namanya Bukhori. Sekarang orang memanggilnya dengan Haji Bukhori. Di masa mudanya, bahkan sudah tidak muda lagi, di usianya yang hampir 40-an, lelaki berkulit hitam itu bekerja sebagai tukang becak di desa Kepoh, Kabupaten Pamekasan. Istrinya bekerja jualan sosis goreng dari sekolah ke sekolah. Setiap selesai mengantarkan istrinya ke tempat jualan sosis, dia kembali ke tempat mangkal tukang becak. Hingga suatu hari, ia mengantarkan seorang pelanggan. Laki-laki agak tua yang sedang duduk di becaknya itu kemudian bercerita banyak hal, dan sebelum turun dari becak ia berpesan kepada Bukhori, "Kalau kamu mau kaya, sholatlah berjamaah ke masjid dan bersedekahlah di waktu subuh setiap hari. Insya Allah kamu akan dikayakan oleh Allah." Rupanya pesan itu terngiang-ngiang dalam pikiran Bukhori. Karena menurutnya pesannya baik, maka mulailah ia belajar menjalan salat berjamaah ke masjid. Ia berupaya terus-menerus menjalankannya, meski amat terasa berat. Di setiap subuh, ia juga bersedekah ke dalam kotak amal masjid. Tidak banyak yang dimasukkan kala itu, hanya kisaran 1.000 atau 2.000 saja, meski akhirnya semakin meningkat. Pekerjaan sehari-harinya tetap dijalani, yakni sebagai tukang becak dan istrinya jualan sosis keliling. Dan, tahukah Anda berapa modal Bukhori dan istrinya berjualan sosis saat itu? Menurut penuturan Pak Haji Bukhori, modalnya hanya 30.000. Setelah itu naik 50.000. Naik lagi menjadi 100.000. Dengan disiplin menabung, akhirnya ia bisa membeli freezer untuk bisa berjualan sosis di rumah. Tentu saja, kulakannya juga sudah mulai bertambah. Di desanya, ia terkenal sebagai seorang yang pemberani. Jangan coba-coba bermasalah dengannya. Ia juga termasuk orang yang masih percaya pada hal-hal yang sifatnya keramat. Ia percaya pada jimat yang menempel pada akik dan benda-benda tajam tertentu. Kendati begitu, ia tetap dan semakin kuat pada keyakinannya dengan nasihat orang tua yang pernah diantarkannya dengan becaknya itu. Semakin lama semakin dekat ia dengan masjid. Hingga pada saatnya, ia bersama istrinya ditakdirkan Allah bisa menunaikan ibadah haji. Ia bisa menambah freezer satu persatu. Dan akhirnya ia bisa membangun gerai toko rajanya sosis di tempat kelahirannya. Ia mulai belajar menembus langsung ke perusahaan frozen food dengan pengambilan partai yang cukup besar. Sales perusahaan pun datang ke tokonya. Bonus demi bonus ia terima. Diskon dan program promo pun ia terima. Karena merasa sudah sukses dengan tokonya itulah, Haji Bukhori membuka gerai baru ke kota Pamekasan hingga sukses. Dan dengan izin Allah, sukses dan besar. Bonus dari perusahaan bukan lagi hanya 1, 2, dan puluhan juta, tetapi 1 unit mobil. Sukses itu candu. Usahanya pun sudah tidak lagi di Pamekasan, tetapi mulai merambah kota Sumeneb. Awalnya ia membuka 1 gerai rajanya sosis. Pada awal tahun 2023 ini sudah membuka gerai baru lagi di kota Sumeneb. Gaya hidupnya pun berubah. Rupanya, kekayaannya tidak menjadikannya ia menjadi sombong kepada orang lain, apalagi menjauhkannya dari masjid dan halakoh pengajian. Ia rajin datang ke pengajian. Ia bersedia menjadi takmir masjid, dengan tujuan agar semakin dekat dengan masjid. Anak-anaknya dipondokkan di pesantren dan dididik dengan sedekah subuh yang ia lakukan setiap harinya.
Dia menekankan kepada anak-anaknya untuk menghafalkan Al-Quran. Dan yang paling menjadi perubahan keyakinannya adalah dia membuang seluruh jimat yang dia pernah beli dan percayai. Dia bersihkan hati dan pikirannya dari hal-hal berbau syirik. Dia berkonsultasi dengan seorang ustadz yang dia percayai untuk membersihkan segala bentuk kesyirikannya itu. Tentang sedekah subuh anaknya, ada kisah menarik. Di pondok pesantren di mana anak-anaknya menempa diri dilarang membawa uang cash. Tetapi, saat pemeriksaan, salah seorang ustadz pondok itu mengetahui ada beberapa puluh ribu uang yang disimpan di lemarinya. Maka, diambil dan dipanggillah anak-anak Bukhari. Bukhari sendiri dipanggil oleh pengasuh. Sesampai di pondok, Bukhari mengatakan bahwa ia memberikan uang kepada anaknya bukan untuk digunakan untuk jajan atau gaya-gayaan. Ia sengaja memberikan uang itu untuk dijadikan kebiasaan anak-anaknya agar terbiasa dengan sedekah subuh, sebagaimana yang dia lakukan selama ini. Bukhari pun kemudian bercerita kepada sang pengasuh tentang kisah hidupnya yang seakan diawali dari sedekah subuh dan salat jamaah di masjid. Anda ingin menjadi orang kaya? Contohlah Haji Bukhari dengan sedekah subuh dan salat berjamaah ke masjid. Sandarkan dirimu kepada Allah dan tunaikan tugasmu sebagai seorang hamba. Allah tidak pernah melarang hambanya untuk berdoa meminta apa saja kepadanya dengan dunia ini sesisinya. Mintalah kepadanya, karena dialah yang maha memiliki. Penyandaranmu kepadanya justru dan insya Allah akan mendekatkan dirimu kepada Allah. Engkau akan semakin datang ke masjid dan bergembira saat bersedekah kepada sesama dan fisabilillah. Wallahu a'lamu.